Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Meita Pinam SPD, Unit Kerja UPT SD Negeri 030307 Tigalingga, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Dairi. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas 1.1.A.A8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Pendidikan juga pembentukan karakter bagi anak-anak yang dapat hidup bermakna bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran yaitu proses pendidikan di mana bukanlah sekadar proses mentransfer ilmu pengetahuan dari guru ke anak, tetapi pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan di kelas, yang pertama, sekedar membagikan materi kepada anak-anak. Lalu yang kedua, saya juga kurang memahami karakter setiap anak. Dan yang ketiga, saya juga menjadikan pusat dalam pembelajaran yaitu teacher center. Selanjutnya, saya juga fokus pada suasana kelas aman, tenang, dan paham materi. Dan saya juga hanya melihat nilai aspek kognitif anak-anak saja. Lalu yang selanjutnya, saya jadikan anak sebagai objek pembelajaran. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu fokus pada suasana kelas aman dan paham materi. Demikianlah suasana kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya hanya fokus kepada siswa supaya mereka aman, tenang, dan mengerti akan materi yang saya berikan. Dan selanjutnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan juga di kelas yaitu menjadi pusat dalam pembelajaran yaitu teaching center. Demikian pada gambar yang saya tampilkan di sini. Saya hanya fokus mengajar tanpa memikirkan anak-anak apakah paham akan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada murid. Yang artinya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Setiap proses pembelajaran
yang didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak, hal apa yang dia senangi, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar. Lalu yang kedua, guru sebagai fasilitator pembelajaran, yang artinya guru sebagai pembimbing dan motivator untuk membangkitkan potensi dan kreativitas murid. Lalu yang ketiga, guru harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh, yaitu seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dan yang selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran bukan sebagai objek, yaitu murid berkreasi dan diberikan kesempatan untuk berpendapat. Sesudah mempelajari modul 1.1, saya harus penuh dengan kesabaran dan tulus hati dalam membimbing anak-anak. Dan selanjutnya, saya harus juga mempelajari dan memahami karakter setiap murid. Dan saya juga fokus pada bakat murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan saya juga membuat pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak yang ikut di dalam pembelajaran semakin menyenangi pembelajarannya. Lalu, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya mengutamakan aspek budi pekerti anak. Lalu yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan tetap mengutamakan kearifan lokal daerah. Lalu yang ketiga, saya menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Lalu yang keempat, saya akan mengenali karakter murid dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Lalu yang kelima, saya akan menerapkan pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, dari pemaparan saya tadi dapat kita simpulkan yaitu pendidikan menuntun adalah bukan hanya berbagi ilmu pengetahuan saja, tapi membentuk karakter dan bakat murid. Pendidikan melatih diri murid untuk memiliki budi pekerti yang baik menjadi diri sendiri dan kemerdekaan orang lain juga. Dan pendidikan merupakan usaha membimbing murid untuk memahami nilai-nilai luhur, norma, tradisi, dan adat istiadat di masyarakat, sehingga terbentuknya manusia yang utuh. Demikian video yang dapat saya paparkan dari tugas 1.1.A8. Salam bahagia buat Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih.